Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Janu Hindarto akan membahas tentang struktur data array. Apa itu array? Array adalah sebuah struktur data yang paling sering digunakan dan di mana pada pembahasan ini kita akan membahas sekitar operasi-operasi yang biasa dilakukan pada array, yaitu insert, search, dan delete. Kemudian kita lihat bagaimana untuk array yang tidak terurut, unordered array, dan bagaimana untuk array yang terurut, order array. Kemudian diakhiri dengan sebuah analisis tentang perbandingannya dengan menggunakan big O notation. Array itu bisa disebut juga sebagai kumpulan atau koleksi dari data dengan tipe yang sama, gitu ya. Tipenya sama. Jadi array ini sebuah fasilitas di dalam bahasa pemrograman untuk memberi kita para programmer menyimpan data yang banyak, tentunya yang lebih dari satu, banyak gitu ya, bisa berjuta-juta begitu. Tentunya datanya harus sama, data dengan tipe yang sama gitu ya. Kalau datanya berbeda-beda tipenya, nanti di video berikutnya kita akan bicara tentang struct atau struktur. Sama tipenya bisa berupa karakter atau integer atau tipe apapun gitu ya. Kemudian array di dalam RAM disimpan dengan address secara berurutan gitu ya, sehingga cukup mudah bagi kita untuk mengakses data pertama gitu ya pada indeks ke 0, misalkan data kedua pada indeks ke 1, data ketiga pada indeks kedua, dan seterusnya gitu ya, dimana address masing-masing elemen ini secara sekuensial berurutan begitu, sehingga cukup menyimpan address awalnya begitu. Bagaimana mendefinisikan array di dalam C++ khususnya? Misalkan kita akan menyimpan gitu ya, 100 data bilangan bulat gitu ya, maka kita cukup mendeklarasikan int ya, integer ya, dengan nama array-nya adalah int array kurung siku dalam kurung siku 100. Ini berarti kita akan mendeklarasikan, akan menggunakan variabel int array ini mulai dari indeks 0 sampai 99 gitu. Sehingga bisa menyimpan 100 data integer dengan tipe data yang sama, yaitu sama-sama integer. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mendeklarasikan array dengan ukuran n misalkan? Ini jauh lebih baik, kita akan meminta dulu masukan berapa banyaknya data. Kita input dengan cin n, baru kita memesan variabel array x, contohnya misalkan sebanyak n bertipe integer. Kita bisa juga mendeklarasikan array dengan sekaligus memberi nilai awal elemen-elemennya dengan nilai 0 misalkan, dengan menuliskan seperti ini int t101, berarti kita ingin membuat variabel t ini dengan indeksnya 0 sampai 100 gitu ya, dengan nilai
T0, T1, T2 dan seterusnya semuanya 0. Kemudian begitu array ini kita deklarasikan, kita pesan di memori, tentunya ukurannya tidak dapat dirubah gitu ya, tidak dapat dirubah. Kita rubah sekarang, tadinya pesan 100 kita rubah jadi 110 misalkan, karena kurang, tidak bisa ya. Sekali kita mendeklarasikan ya sudah untuk itu. Itu salah satu ya sedikit kelemahan daripada array gitu. Kemudian bagaimana cara mengakses array? Ini cukup mudah, simple, yaitu dengan memberikan ya indeksnya saja gitu ya di dalam kurung siku ini. Misalkan kita akan memberi nilai temp ini dengan int array 3, berarti untuk menyimpan data array keempat gitu, karena dari 0 ya, ke dalam temp. Kalau ingin menyimpan data ke-8, maka kita mengset ya mas saya, memberi nilai data ke-8, maka kita buat seperti ini, int array 7 kita isi misalkan 66. Bagaimana kita akan mengakses elemen terakhir daripada array gitu ya. Maka kita cukup mengisi misalkan last element sama dengan int array tadi dengan n-1 tadi, array dengan ukuran n misalkan, ya tentunya elemen terakhirnya adalah n-1 gitu. Jadi tentang inisialisasi ya, kalau kita pertama misalkan mendeklarasikan dengan int array 100, apa yang terjadi dengan elemen-elemennya gitu ya. Misalkan kita coba cetak int array 0 misalkan, atau int array 50. Apa isinya? Elemennya berapa? Tentunya karena belum diinisialisasi, tentunya nilainya bisa acak gitu ya, bisa terserah compilernya bagaimana mengisi elemen-elemen itu ya. Ini sangat bergantung dari bahasa pemrogramannya gitu ya. Sehingga dengan tujuannya kita mendeklarasikan array, tentunya akan diisi dengan data yang kita kehendaki ya. Salah satunya tadi sudah saya singgung, kalau misalkan kita ingin mengisi int array 10 ini dengan nilai awal seperti ini, misalkan 03, ini berarti array ke-0, array ke-1, ke-2, dan terakhir array ke-9. Ada 10 elemen di sini. Bisa seperti ini pakai kurung kurawal. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mengisi array dengan random ya, salah satu ada fungsi random. Kita bisa menggunakan ren ya. Ren ini nilainya integer, kalau tidak salah 0 sampai 32767 begitu. Maka kita mencoba mengisi sebuah array X ini mulai dari 0 sampai 9 ya, 10 data seperti ini dengan nilai random antara 1 sampai 100. Sehingga ren ini perlu dimodulo dengan 100 ditambahkan 1 supaya tidak muncul 0 gitu ya. Seperti itu salah satu contoh saja. Kemudian sedikit yang kita lihat tadi, pembahasan kita adalah unordered array dulu. Ini kita bisa mengisi secara acak tadi, atau kita bisa memasukkan nilai ini array ini mulai dari 0 sampai n. Kemudian ya salah satu contoh misal kita akan menjumlahkannya gitu ya. Jadi memasukkan array, nilai array pada unordered array, ini array yang tidak terurut,
ya kita bisa langsung memasukkan pada indeks terakhir, di mana kita mulai dari 0, data ke 10 ya 9 dan seterusnya gitu. Data ke berikutnya ya di indeks berikutnya. Ini cukup sederhana dengan cara seperti ini insertnya. Nanti berbeda dengan yang order array, bagaimana cara memasukkan data baru ke dalam sebuah array yang sudah terurut, maka tidak bisa seperti ini. Ini salah satu contoh saja untuk mencari rata, yaitu jumlahnya dibagi n gitu ya. Karena n integer maka perlu di-floatkan. Kemudian konsep mencari maksimum minimum gitu ya. Karena unordered array yang belum terurut, maka kita belum tahu minimumnya yang mana, maksimumnya yang mana, maka kita perlu cari maksimumnya, kita beri nilai awal, nilai indeks 0 maksud saya, minimum juga nilai indeks 0. Kemudian dari 1 sampai dengan n-1 kita bandingkan nilai i itu, jika lebih besar max maka maxnya diganti. Untuk konsep minimum, jika nilai i-nya lebih kecil, mengecili min, maka min-nya yang diganti. Dengan demikian sampai dengan n-1 itu insyaallah max dan min akan didapat, sehingga bisa dicetak berikutnya. Ini hanya sebagai contoh implementasi sedikit tentang unordered array. Nah, sekarang kita lebih konsen ke order array yang terurut ya. Nah, sebuah array yang elemennya, itemnya tentunya diurutkan, diatur, disusun misalkan secara ascending, urutan dari kecil ke besar, sehingga elemen terkecilnya minimumnya berada di indeks 0 dan terbesarnya berada di indeks n-1 tentunya begitu ya. Bisa kita pikirkan bagaimana untuk ya memodifikasi atau fungsi untuk misalkan tadi menginsert, salah satunya delete gitu, bagaimana menghapus gitu ya, termasuk mencari gitu ya. Apa yang kelebihan daripada array yang terurut ini? Nah, ini merupakan ya sebuah yang nice feature gitu ya, yaitu tentunya nilai minimum maksimumnya sudah terlihat di sana. Nilai pertama itu minimum, nilai terakhir maksimum, kemudian ya tentunya sudah terurut gitu ya. Salah satunya kelebihannya adalah ada operasi yang antara lain insert, delete dan find tadi atau search gitu ya, yang salah satunya itu menjadi much faster atau jauh lebih cepat gitu ya. Operasi apa yang kira-kira untuk array terurut gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu, insertnya bagaimana, delete-nya bagaimana. Nah, tentunya yang paling cepat adalah proses searching-nya gitu ya, pencariannya. Kalau array yang unordered yang belum terurut, nah ini tentunya kita harus melakukan yang namanya linear search gitu ya. Linear search itu akan mengecek ya satu-satu gitu ya, mulai dari indeks 0, indeks 1, indeks 2 dan seterusnya sampai ketemu data yang kita cari gitu ya, di antara indeks 0 sampai indeks n-1 misalkan. Tentunya secara sekuensial, itu sering disebut sebagai linear search gitu, dari awal dan akhir gitu ya. Untuk order array, untuk array terurut tentunya tidak perlu melakukan linear search ya. Tidak perlu melakukan linear search, walaupun masih bisa, ini kan still do a linear search gitu ya. Bagaimana, apakah lebih cepat? Ya sama gitu ya, artinya lebih cocok kalau untuk order array ya kita gunakan yang namanya binary search gitu ya. Ini yang lebih cocok, lebih cepat gitu ya, jauh lebih cepat gitu ya. Ya tidak hanya yang array ukuran besar gitu ya, tapi lebih akan terasa kecepatan itu jika array-nya
besar itu. Maksudnya karena array yang ukuran kecil dengan sequential search itu atau linear search ini sudah cukup cepat gitu ya. Tapi kalau arraynya semakin besar, kalau kita mencari satu persatu dari indeks awal sampai ketemu, itu memerlukan waktu yang cukup gitu ya, lama gitu ya. Sangat berbeda jauh kalau kita menggunakan binary search. Bagaimana konsep atau ide dari binary search? Ya, ini ada sebuah bagaimana menebak sebuah harga dari sebuah barang misalkan gitu ya. Kita suruh nebak barang yang harganya misalkan ya ini harganya range-nya antara 0 sampai 100 atau 1000 atau berapa. Maka kita coba menebak jika harga yang kita sebutkan itu terlalu rendah, maka ya ini dikatakan kurang besar nilainya gitu ya. Kalau terlalu tinggi, kurang rendah, dan seterusnya. Nah, tentunya proses pencarian data yang benar ini atau harga yang benar itu bisa bekerja ya jika kita menggunakan order array gitu ya. Pertama, idenya dengan mengecek middle element. Misalkan harganya dari 0 sampai 100 ya kita coba dengan 50 gitu ya, $50 misalkan. Oh, terlalu rendah gitu misalkan. Nah, maka kita bisa mencari jika terlalu rendah, maka kita bisa mencari ya artinya tidak perlu kita mencari yang separuh nilainya dari di 50 terlalu rendah, berarti kita mencarinya di 51 sampai 100 gitu ya. Kemudian kalau misalkan terlalu tinggi 50 itu, maka kita mencarinya di 0 sampai 49 begitu. Seperti itu idenya. Dan terus kita ulang. Misalkan terlalu rendah 50 ya kita mencarinya di 75. Kita nebaknya selalu dengan tengahnya. 75 terlalu tinggi misalkan. Oh, berarti di antara 51 sampai 74. Tengahnya berapa? Seperti itu konsep binary search. Misalkan kita coba dengan kasus yang sederhana, kita akan definisikan array dengan elemen 1 ya, sampai 100. Ya maaf, ini ada kesalahan, ini model di Java begitu ya. Ini kurung sikunya di sini harusnya 100 gitu ya. Kemudian untuk unordered array, di mana kita harus menggunakan linear search, berapa operasi rata-ratanya untuk mencari data pada 1 sampai 100 ini. Maka ya misalkan kita mencari data 76 ya, apakah itu? Ini tentunya memerlukan rata-rata pencarian yang secara umum nanti adalah n per 2 gitu ya, atau n plus 1 per 2 gitu. Akan sebanding dengan 100-nya ini. Kalau ini nanti 1000, nah tentunya rata-ratanya ya tergantung nilainya ini semakin panjang ya, kita bisa nyarinya secara rata-rata. Data yang kita cari itu bisa berada di depan, memang bisa, di tengah bisa, di belakang bisa. Maka dari itu kita bicaranya average gitu ya, rata-ratanya. Kalau binary search pada array yang terurut, nah misalkan kita coba cari untuk elemen 33 misalkan. Untuk array dengan nilai 1 sampai 100, ya pertama kita cek elemen 50 tadi ya. Karena yang kita cari itu lebih kecil gitu ya,
lebih kecil dari 50, maka kita nyarinya di 1 sampai 49. Berapa nyarinya? Ya di tengahnya. Misalkan kita cek 25 dan 25 itu lebih kecil dari 33, berarti kita ngecek di antara 26 sampai 49. Middle-nya adalah 37. Dan seterusnya seperti itu. Akhirnya ditemukan pada pada akhirnya pencarian atau proof yang ke-6 gitu ya, ke-6 itu 32 gitu. Lebih kecil maka separuhnya ya tinggal 33 gitu ya. Dan kita membutuhkan 7 perbandingan ya, kalau dibanding dengan linear search atau sequential search itu 33 ya 33, jadi jauh lebih kecil gitu ya. Ini untuk contoh. Kalau yang dicari di depan tentunya ya bisa hampir sama begitu ya, linear search. Tapi kalau yang dicari berada di belakang itu tentunya jauh lebih banyak perbandingannya untuk linear search. Sekarang bagaimana dengan delete gitu ya. Kalau kita lihat bahwa search kepada binary search itu ya dapat mempercepat proses searching gitu ya. Apakah juga bisa untuk delete gitu ya, menghapus gitu ya. Untuk menghapus tentunya pertama mencari dulu gitu ya data yang mau dihapus. Cara mencarinya bisa menggunakan binary search gitu. Tapi proses menghapusnya, mau tidak mau data yang dihapus itu misalkan berada di tengah, ya tentunya harus ada proses pergeseran gitu ya, pergeseran elemen. Itu yang tentunya dibanding dengan linear search untuk menghapus ya hampir sama gitu ya, hampir sama. Hanya yang lebih cepat proses pencariannya. Kemudian bagaimana dengan insert ya, new element ke dalam order array, yang terurut. Untuk menginsert elemen baru tentunya tidak secepat pada unordered array gitu ya. Kita tidak bisa menaruh data baru di indeks terakhir misalkan. Kita harus mencari posisinya dulu. Mencari posisinya itu bisa menggunakan binary search gitu ya. Setelah ketemu baru kita menggeser. Jadi untuk delete dan insert itu ada proses pergeseran yang secara rata-rata pergeseran data itu ya n juga ya. Ini sedikit implementasi dari order array. Kita bisa membuat array terurut dengan menggunakan konsep insertion sort. Ini mirip ya, ini cara lain gitu. Bagaimana memasukkan data random, misalkan ini random 1 sampai 100 ke dalam array A, ini arraynya X ya, sorry. Pertama kita masukkan dalam A dulu, kemudian kita cek ini, kita cek posisinya gitu ya. Tentunya jika kita cari ini, mencarinya ini belum menggunakan binary search gitu ya, sehingga kita akan menggeser di sini. Ada proses pergeseran xj plus 1 sama dengan xj, jadi digeser ke kanan begitu sampai menemukan atau xj atau a nya tidak lebih kecil lagi, atau selama a nya lebih kecil. Kalau A-nya sudah lebih besar, maka stop di situ. Posisinya A ada di sana, di J plus 1-nya begitu ya. Jadi ini menggeser dari kanan. Jadi kalau ada array sudah terurut, kalau pertama mesti
geser urut. Yang kedua kita bandingkan, jika lebih kecil dari itu, yang pertama kita geser, yang kecil di depan. Misalkan sudah urut dari 1 sampai 50, kita ingin memasukkan 51, itu misalkan nilainya di tengah-tengah begitu, maka yang kanan ini digeser dulu, geser dulu sampai nilai yang akan kita insert itu lebih besar ya dari nilai array yang kita lihat gitu. XJ-nya ini, J-nya mulai dari I-1. Kemudian fungsi-fungsi yang tentunya harus kita pikirkan adalah mencari ya, binary search secara konsep tadi sudah kita jelasin, tapi secara program belum gitu ya. Kemudian insertnya ada yang lebih cepat, yaitu menggunakan binary search. Kalau ini sekuensial, jadi dicari dari kanan digeser begitu. Kita bisa menggunakan binary search untuk melakukan insert. Itu sedikit lebih cepat gitu ya dibanding yang ini gitu. Tetap ada proses pergeseran yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Kemudian delete, menggunakan binary search juga gitu ya. Dicari dulu dengan binary search biar cepat mencarinya, posisinya, baru kita hapus dengan menggeser dari kanan ke kiri kalau menghapus. Seperti itu. Kemudian kita akhiri dengan analisis. Bagaimana menggunakan order array, tentunya searching tentunya faster gitu ya. Inserts-nya itu dibanding dengan unorder tentunya menjadi slower gitu ya. Jadi slower, lebih lambat gitu ya. Berbeda dengan unorder array, kalau kita memasukkan cukup dengan langsung pada indeks yang terakhir gitu ya. Delete-nya bagaimana? Delete-nya untuk menghapus data pada unorder dan order itu ya boleh dikata kalau search-nya lebih cepat gitu ya pada order, tentunya delete-nya bisa dikatakan faster, walaupun tidak much faster, atau kalau searching-nya jelas lebih cepat gitu. Delete-nya lebih cepat karena bisa menggunakan binary search gitu. Kemudian untuk order array ya, tentunya lebih ya cocok gitu ya, lebih bermanfaat, lebih pas digunakan untuk suatu yang searchingnya itu sangat sering gitu ya, tapi insert dan delete-nya jarang begitu ya, karena ini termasuk ya lambat gitu ya, insert dan delete-nya masih lambat begitu, sehingga untuk kasus data employee, misalkan data pegawai, itu hampir jarang gitu, atau agak jarang untuk melakukan memasukkan data baru, atau sudah pensiun menghapus dan seterusnya gitu. Itu agak jarang, lebih banyak mencari data pegawai begitu, sehingga lebih cocok menggunakan order array. Untuk order array kita bisa berapa perbandingan yang sudah kita lakukan tadi. Ini sebagai gambaran saja, kalau n-nya 10 itu bisa mencari di 5, misalkan tengahnya begitu ya tadi, dan seterusnya itu perbandingannya 4 gitu ya, maksimum ya. 100 itu bisa 7, 100 itu bisa mencari ke 50, 25, 12, 6 dan seterusnya, itu kalau kita hitung 7. Untuk 1000 itu cukup dengan 10 kali perbandingan dan seterusnya. Maka hubungan dari ini tentunya dibandingkan dengan linear search ya, ini jauh lebih cepat begitu ya. Kalau linear search ya rata-rata bisa, kalau ini 1 juta ya bisa 1 juta begitu ya. Kalau ini maksimum 20 gitu ya. Bagaimana rumusnya itu? Nah,
tentunya kita bisa terutama untuk power of 2 gitu ya, nilai-nilai 256 misalkan ini 2 pangkat 8, berarti ini bisa 9 kali kurang lebih gitu. Kalau 1024 itu 2 pangkat 10, maka polanya bisa dilihat bahwa itu adalah log bilangan pokoknya 2 dari n ya ditambah 1 gitu ya. Karena untuk 1024 itu memerlukan 11, padahal 1024 itu 2 pangkat 10 gitu ya. Ini salah satu contoh algoritma yang logaritmis gitu ya. Yang sebentar lagi kita akan bicara. Big O-nya adalah log n. Kemudian kita bagaimana cara menghitung log n ya, kalau kalkulator kita adanya log dengan bilangan pokok 10 ya kita kalikan dengan seperlog 2 gitu ya. Kita tahu rumusnya log gitu ya. Jadi untuk mempermudahkan log 2 itu kurang lebih pendekatannya 3,3219 berapa? 322 begitu. Sehingga kalau kita mau menghitung log bilangan pokok 2 dari log misalkan 100 gitu ya. Nah, 100 itu lognya bilangan pokok 10 kan 2. Tinggal ini kali 2. Jadi log 100 bilangan pokok 2 adalah 2 kali 3, ini 6, berapa? 644 gitu ya. Kurang lebih itu. Kalau 128 itu baru 7. Oke, kemudian ya laju daripada log ini, fungsi log ini ya jauh dibandingkan dengan fungsi linear gitu ya. Log nilainya bisa kita lihat tadi, untuk input yang besar tentunya jauh lebih kecil nilainya. Nanti kita lihat grafiknya. Maka dari itu ada istilah big O notation ini. Big O notation ini untuk mengevaluasi atau untuk mengukur efisiensi dari sebuah algoritma. Salah satunya dengan big O notation, fungsi O besar gitu ya. Jadi kalau sebuah algoritma A dengan B ini agak susah kalau kita katakan, oh ini bisa 2 kali lebih cepat dari B yang A itu. Ya, kita tidak bisa mengatakan seperti itu, agak sulit. Misalkan sebagai contoh, misalkan N10 pada linear search komparisinya 10, pada binary search banyaknya perbandingannya 4 misalkan. Oh kalau gitu binary search itu 2,5 kali lebih cepat daripada, Anda bisa seperti itu. Kalau n-nya 32, linear search-nya 32, ini maksimum ya. Binary search ini worst case-nya 6 gitu ya. Sehingga kalau gitu menjadi 5,3 kali SFAST, ini kan berubah. Nah, tidak bisa membandingkan dua algoritma seperti itu. Maka dari itu untuk misalkan sebagai contoh insert untuk order array gitu ya, kita bisa langsung insert pada indeks terakhir gitu ya. Cukup increment n elemennya, lalu kita masukkan di situ. Kemudian operasinya tentunya untuk melakukan insert pada array yang tidak terurut ini cukup di indeks terakhir, tidak bergantung dari ukurannya gitu ya. Array-nya mau 1 juta, mau 1000, memasukkan data baru ke dalam unordered array tentunya hanya 1 kali operasi gitu ya, atau 2 gitu. Memasukkan kemudian menambahkan nilai n elemen ini untuk persiapan insert berikutnya. Kemudian maka yang seperti ini ya kita katakan menjadi O1 ini ya, yaitu big O-nya konstan, bukan berarti 1 operasi tapi ya proporsional ke 1 gitu. Konstan itu tidak bergantung, O1 itu maksudnya tidak bergantung dari size-nya, banyaknya data gitu ya. Operasinya bisa 2, bisa 3, tapi konstan, bisa K gitu ya. Nah, linear search kalau kita lihat
linear search itu ya kita akan mencari dengan perulangan mulai dari 1, lalu kita tambahkan 1 lagi di sebelahnya dan seterusnya. Kemudian ada proses membandingkan dengan key-nya apakah sama dan seterusnya ya. Nah, untuk operasinya ya, kita akan untuk banyak data n secara total ya yaitu k kali n, di mana k-nya itu untuk ya misalkan 1 atau 2 kali operasi untuk mengecek apakah sama dengan data k itu ya. Sehingga untuk linear search itu big O-nya adalah ON gitu ya. Kalau dalam prakteknya ya bisa setengah n, bisa 4n, bisa 5n gitu ya. Dalam arti maksud saya bukan setengah n, bisa sepertiga n dan seterusnya, tergantung di mana. Tapi ini secara worst case bahwa mencari data pada unordered array itu menggunakan linear search itu ordernya atau big O-nya n gitu ya. Kalau ngecek datanya k-nya 1 ya n gitu. 1 kali n gitu. Seperti itu. Kemudian untuk binary search kalau kita lihat tadi perbandingannya kita sudah menghitung log n plus 1. Nah, misalkan ya setiap comparison membutuhkan k, maka k kali log n plus k gitu ya misalkan. Maka untuk binary search maka big O-nya adalah log n. Seperti itu. Kenapa ini diperlukan? Ya, kita untuk bisa mengevaluasi, menilai algoritma dengan input n begitu. Ini misalkan ada algoritma dengan O1, nah, ini tentunya akan lebih baik gitu ya dibanding O log n. O log n ini bisa dikatakan lebih baik dibanding lebih cepat begitu ya dibanding ON. Dan n log n ini urutannya seperti itu. Itu tentunya akan lebih baik dibanding n kuadrat gitu ya. Jadi ada algoritma yang O1, O log n, ON, ON log n, dan n kuadrat. Kita lihat nanti ada grafiknya, misalkan sebagai contoh saja untuk mendapatkan ya n itu, nah ini lebih jauh dengan big O gitu ya. Untuk menghitung big O value ini tn itu fungsi step langkahnya atau membutuhkan operasi sebanyak tn untuk size-nya data n. Nah, misalkan bentuknya seperti ini 100 kali n kuadrat ditambah n tambah misalkan 70.000 gitu ya. N kuadrat seperti itu ya. Ada yang bentuknya bisa seperti ini, ada yang bisa seperti ini. Fungsi-fungsi tn ini, time n ini. Nah, nanti big O itu menghitung fungsi pendekatannya gitu ya. Jadi big O tidak diukur dengan fungsi yang detail seperti ini. Dalam prakteknya operasi yang digunakan, yang dikerjakan bisa seperti ini gitu ya. Kemudian sebagai contoh misalkan seperti ini ada n pangkat 3, n pangkat 2 plus 1 ya. Tentunya kalau kita lihat konstan daripada n kuadrat ini cukup besar kan. Tapi apakah dia mempunyai efek secara keseluruhan? Ya bisa tidak di sini ya, bisa yes atau no. Jika input size-nya jauh lebih kecil dari konstanta ini ya tentunya iya gitu ya. Nilai segini ini bisa ini berapa nih? 754.000 itu bisa berpengaruh jika n-nya
jauh lebih kecil dari itu gitu ya. Bagaimana kalau nilainya n-nya sangat besar? Ya, tentunya yang paling memegang peranan atau yang sangat berpengaruh adalah n pangkat 3-nya gitu ya. Jadi kalau n-nya kecil-kecil kamu masukkan, tentunya ini sangat berpengaruh pada nilai Tn, tapi untuk secara umum n besar maka n pangkat 3-nya. Maka dari itu sangat logis jika Big O itu melihat bahwa yang pangkatnya terbesar saja begitu. Jadi untuk kasus Tn yang tadi itu adalah On pangkat 3 gitu ya. Ya, kita lihat bahwa linear search itu adalah Big O-nya On, binary search O log n gitu. Insert-nya pada unorder dari cukup O1 constant time. Untuk insert pada order array itu On karena harus menggeser, delete-nya juga On gitu ya. Kemudian delete pada order juga On ya, sama gitu ya. Jadi kalau dikatakan tadi lebih cepat dengan binary search, tapi secara umum sama karena harus menggeser data yang dihapus tadi, setelah itu digeser semuanya. Jadi baik unorder maupun order delete ini sama gitu ya. Untuk insert yang order kalah ya, lebih lambat, yang unorder cepat, sedangkan search-nya binary search jauh lebih cepat gitu ya. Log n itu sangat kecil ya. Grafiknya kalau kita lihat n kuadrat kurang lebih seperti itu, On itu linear seperti itu, log n seperti itu ya. Ya, konstan ya ini tetap gitu ya. Jadi log n itu sangat kecil karena untuk 1 miliar misalkan itu sekitar 30 nilainya. Oke, jadi untuk unordered array sekali lagi insertnya sangat cepat ya, O1, tapi setnya lambat ya, karena belum terurut, maka harus sequential atau linear search. Sedangkan untuk order array setnya cepat tapi insertnya slow, lambat. Delete-nya keduanya sama-sama. Ya, sebenarnya ini tidak lambat, lebih lambat begitu ya. On juga is okay, lebih cepat dibanding n log n atau n kuadrat gitu. Tapi dibanding log n ini lebih lambat begitu, slow gitu. Saya kira itu pembahasan kita tentang array yang saya ambil dari data structure and algorithm Robert Lavoie. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.